Wa bainahuma umurun mustabihat. Nah, inilah yang bagian sulit. Artinya itu terjemahnya adalah sesungguhnya yang halal itu jelas, konkret Pak Amin. Dan yang haram itu juga jelas, konkret. Yang menyulitkan itu adalah Tengah-tengah. yaitu umurun mustabihat, yaitu yang subhat-subhat ini Pak. Kalau subhat itu berarti yang tidak haram juga tidak halal. Ya tidak bayinun tadi, Iya. tidak jelas. Tidak jelas ya. Jadi jelas, orang nunggu, orang jelas. Iya. Jadi kalau orang yang nggak jelas itu namanya orang subhat. Orang dia jelas. Oke Gus, kalau uang itu Gus, kalau uang politik itu Gus, uang hari H itu Gus, uang hari H itu gimana Gus? Uang hari H itu kan mereka tuh kan jelas Gus. Tadi kan dawuh Kanjeng Nabi kan yang halal juga jelas, yang haram juga jelas. Nah, kalau uang politik hari H itu kan biasanya Mas, Mbak, nih ada serangan fajar, tapi kamu harus coblos ini gitu. Nah, itu gimana Gus kayak gitu? Ya kalau itu sih rasuah, Pak. Rasuah. Itu adalah bayinun. Haramun. Haram berarti ya. Itu rasuah itu. Karena apa? Memberikan uang untuk supaya mencoblos ini. Itu haram. Nah, yang subhat yang bagaimana Gus? Karena itu kan ada juga teman-teman yang mengatakan bahwa itu tuh subhat gitu. Itu gimana yang Itulah bisa yang sulit itu begini Pak. Pagi-pagi saya membawa uang satu gepok ya. Ini bukan untuk nyogok loh nggih. Niki adalah kenduri ulang tahun. Ulang tahun kulo. Ada satu. Sama dongakno sehat walafiat nggih ulang tahun kulo. Saya tidak minta untuk dicoblos, tidak minta untuk dipilih Pak. Saya calon bupati ya. Tapi saya ulang tahun ngasih uang. Iki monggo kula ikhlas nggih, kula ikhlas. Itu namanya? Nah, itu lam ya jelas tadi tidak bayinun. Jelas ya. Itu subhat. Ya. Nah, begini Pak Amin ya. Sesuai dengan teori sosiolog Amerika tadi bahwa struktur politik kepemimpinan suatu masyarakat itu harus paralel dengan keadaan kultur. Nah, kulturnya itu kultur subhat gitu Pak Amin. Bagaimana untuk merealisasikan cita-cita para pendiri bangsa yang cita-citanya itu sebagaimana yang tertulis di pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itu nomor satu Pak. Ya. Nomor dua, memajukan kesejahteraan umum. Itu adalah bagian dari hak rakyat. Yang nomor tiga adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Juga hak rakyat. Rakyat berhak untuk cerdas, harus sekolah, punya hak untuk sekolah dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ini empat ini Pak Amin. Saya yakin para pendiri bangsa, para kiai itu khorofnya itu dalam. Sehingga tiga atau empat tujuan ini sebagai dipermanenkan di dalam pembukaan UUD jadilah tujuan nasional. Nah, yang dua itu Pak Amin ya, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dua ini adalah hak rakyat. Kanjeng Nabi dawuh, "Iqta kulladzi haqqin haqqahu." Sampaikanlah hak kepada pemilik hak. Nah, apabila Pak Amin ya, memilih atau kepemilian atau menjadi seorang pemimpin atas dasar barang-barang subhat kayak gitu Pak Amin ya, maka bisa menghalangi tercapainya tujuan yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa itu. Gitu Pak Amin. Maka marilah kita bareng-bareng membangun, mengedukasi masyarakat supaya menghindarkan dari subhat. Hadis yang jelek. Iya. Iya. Ngoten Pak. Iya.
Ya. Jadi subhat itu berbahaya juga Gus ya itu kan. Ya bahaya Pak Amin. Ya, Ya, tidak baik lah, harus tidak ditinggalkan. Masa hari-hari kok subhat. Sekarang begini Pak Amin ya. Sampean hari-hari kan ingin sehat walafiat, jiwa dan raga, bukan hanya raga saja yang sehat, jiwa juga kan gitu kan ya. Iya. Bisa nggak jiwa sehat sementara yang dimakan adalah barang subhat? Ya, ya. Nah ini jadi pemikiran buat seluruh masyarakat Indonesia yang menghadapi pilkada nanti ya kan, tentu begitu ya Gus ya. Tetapi begini Gus, ini kan tadi jelas ya Gus ya. Tadi Kanjeng Nabi itu dawuhnya yang halal ya jelas halalnya, yang haram ya jelas haramnya. Ya kan Gus. Nah, kalau orang pilkada itu biasanya Gus tim sukses coblos iki yo. Nah, gua kowe tak kei duit sakmene. Nah, coblos ini nanti kamu tak kasih uang segini. Nah, itu kan jelas Gus. Iya. Nah, kalau begitu itu kan berarti jelas Haram itu. Itu bahasa Inggrisnya itu bribing. Bahasa Arabnya itu rasuah. Riswah itu nyogok. Nyogok itu haramun Pak. Nyogok haram. Iya. Yang disogok dan yang nyogok Dua-duanya. Iya. rata gitu. Masuk neraka. Masuk neraka. Al-Rosi wal Murtashi Ya. ulama finnar. Baik yang nyogok maupun yang disogok. Ya, marilah kita bersama-sama memperbaiki negara ini dengan cara membuat kultur masyarakat yang baik dan mencari pemimpin-pemimpin yang ikhlas, yang hatinya bersih, tidak melalui sogok nyogok. Ngoten Pak Amin. Oke, terima kasih Gus Munir waktunya luar biasa, sahabat-sahabat dimanapun berada. Sekilas pencerahan tadi dari Gus Munir. Jadi beliau juga pengasuh pondok pesantren Al Ulwatul Wutsqa Jombang, Jawa Timur. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi